إلى هذه النية ولكنة صالحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syahana Al-Akbar Imam Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Abdul Salam membeka Ibrahim Wajwajim wa Duratim Walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'al asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang berbagai macam persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah kehidupan, terutama nikmat yang sampai ke dalam diri kita. Banyaknya nikmat-nikmat yang berlimpah, kemudian dirasakan nikmat itu tentu saja dengan syuhud dan musyahadah atau pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Adapun derita atau azab itu akibat ada hijab-hijab kita di dalam memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan yang selalu datang ke dalam diri kita. Apa penyebabnya? Karena tertutup hati kita memandang tentang hakikat keelokan wujud dirinya. Mungkin terlalu muluk kalau berbicara memandang keelokan wujudullah. Yang sederhana mungkin bisa dibumikan bahasanya dengan kalimat karena tidak memandang tentang hakikat perbuatan melalui pemahaman ilmu tauhid. Andai saja kita memandang setiap kejadian itu yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, yang di hadapan kita atau di mana saja kita temui, kita kembalikan kepada Allah dengan prinsip-prinsip pandangan, sikap, ilmu, tauhid,
Contohnya, tidak mungkin seseorang sampai ke hadapan kita, tidak mungkin sesuatu ada di sekitar kita tanpa izin atau kehendak Allah. Itu saja sederhana. Andai kita faham tentang itu, rasanya luruh hati kita. Yang aturan kita mau mencak-mencak, mau marah, luruh hati kita. Yang aturan kita mau sombong atau angkuh, luruh hati kita. Baik dalam kondisi apapun, itu sebenarnya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang dihadirkan ke hadapan kita atau di sekitar kita, melainkan Allah punya kehendak. Melainkan Allah punya maksud, dan semua itu pasti baik menurut Allah untuk kita. Penyebabnya tidak baik menurut kita karena nafsu kita. Nah, nafsu itulah yang akhirnya menjadi hijab, tidak bisa melihat lagi kepada Allah bahwa itu dihadirkan oleh Allah. Nafsu kita berarti yang menghijabi semua itu. Coba kalau tadi pandang lagi kepada Allah, selesai, luruh hati kita. Yang aturan kita marah jadi luruh, yang aturan kita sebel jadi sabar, yang aturan kita jengkel jadi tunduk, dan selanjutnya dan selanjutnya. Itu sebenarnya kalau memandangnya dengan baik dan benar, luruh hati kita, semeleh hati kita. Nah, tapi kembali lagi, hijab nafsu itu mewarnai diri kita, keangkuhan kita. Kita angkuh, kita sombong, kita merasa bisa, kita merasa muda, kita merasa semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kita akhirnya marah. Apa yang menyebabkan marah? Karena kita merasa. Merasa apa? Merasa dalam tanda kutip yang seluas-luasnya. Kalau kita merasa pinter, kemudian ada orang yang minteri kita atau menganggap kita bodoh, kita marah. Kalau kita merasa tua, lebih tua dari yang muda, nah, kemudian yang muda itu songong, contohnya, ya. Apa tuh songong? Songong itu bahasa Betawi itu, ya. Songong, apa songong itu? Nggak sopan, rasanya kita marah. Kemudian apalagi? Karena kita merasa laki-laki yang gagah, kuat dan bisa memberikan nafkah terhadap istri. Istri itu adalah ngomong sedikit aja langsung, kepalanya langsung menengadah. Seolah-olah kepalanya susah untuk disentuh. Dan seterusnya begitu. Ya. Coba kalau kita tidak merasa ada. Coba kalau tidak merasa punya. Coba kalau kita tidak merasa lebih. Coba kalau kita tidak merasa. Niscaya kita luruh hati kita. Ini semua karena nafsu, karena ada. Dan itulah yang menjadi neraka, itulah yang menjadi azab, itulah yang menjadi derita. Kalian menderita karena apa sih? Coba. Kalian menderita itu karena diri kalian sendiri. Padahal Allah telah menyampaikan dengan baik dan benar. Asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang menurut kamu buruk justru baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang menurut kamu baik, ya, itu sesuai dengan nafsu, itu justru buruk bagi Allah. Contohnya apa? Sederhana. Menurut kamu itu buruk apa? Miskin, sakit, menjadi rakyat jelata, rasanya buruk banget. Buruk deh. Kepengennya apa? Kepengennya kaya, jadi pejabat, kan? Sehat, itu kan kepengennya. Ya. Tapi justru dengan miskin, maksudnya miskin bukan miskin-miskin banget, artinya dengan sederhana, ya.
dengan kondisinya adalah sakit-sakitan, dengan tidak jadi pejabat, kalian selamat semua dari huru-hara dunia. Kalian uangnya pas-pasan, nggak bisa maksiat, karena maksiat itu mahal. Jadi masuk neraka itu mahal loh, was loh ya. Tapi banyak orang yang membeli neraka walau mahal sekalipun. Ini persoalannya. Kenapa? Nafsu. Surga yang notabene murah itu nggak ada yang mau. Ya. Apa sih susahnya? Kalian datang ke taklim, datang ke majelis zikir gratis, nggak dipungut biaya apapun. Nah, ya tapi kan kita harus infak, harus inilah sebagainya. Itu di akmaliyah atau di majelis manapun, itu sudah menjadi kewajiban kalian sebagai orang Islam, wajib. Yang namanya zakat itu wajib, yang namanya infak itu wajib. Jangan menjadi orang kikir, karena orang kikir itu ialah orang yang akan dijauhkan dari surga, dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari para kekasih-kekasihnya. Itu kikir, bakhil. Itu tadi itu kalau nggak salah diuraikan oleh kiai dari Depok, yaitu waktu khutbah di Akmaliyah. Itu jelas, jadi kikir itu adalah akan menjauhkan. Tapi kalau kalian menjadi orang yang sumeh, orang yang apa selain sumeh itu, dermawan, orang yang apalagi pada saat kalian memenuhi panggilan mursyidnya, bersegera gitu loh. Itu didekatkan dari segala nikmat-nikmat Allah, keberkahan. Didekatkan lagi dengan para kekasih-kekasihnya, didekatkan lagi dengan surganya, bahkan bukan sebatas dekat, disediakan, telah disediakan seperti kalian semua yang ada di PRB 1, 2, bahkan sekarang 3, itu sudah menjadi jaminan kalian telah membuat rumah-rumah, istana-istana di sana, gitu loh. Itu sudah pasti, gitu loh. Kenapa? Bapak sengaja mengajak karena itu lahan untuk kalian, kapling-kapling kalian. Allah berkehendak lain. Kalau saya bergerak sendiri seumpamanya, dan insya Allah Allah bisa memenuhinya dengan caranya. Dan itu sudah banyak dibuktikan. Tapi lahan ini jangan sampai saya menjadi pelit karena tidak menyediakan lahan untuk kalian. Itu contoh. Contoh yang paling sederhana, istana-istana, apa kalian tidak tergiur? Kalian telah disediakan istana-istana dan bahkan kalian semua telah membangunnya ternyata dengan cara memenuhi panggilan-panggilan Allah. Panggilan-panggilan Bapak, panggilan mursyidnya. Itu dahsyat sekali, istimewa banget, dan bersyukur dan harus terus bersyukur. Itu contoh. Karena apa? Kalian digerakkan oleh Allah hatinya, hingga kalian didekatkan, bahkan dimasukkan, bahkan didekatkan oleh Allah kepada dirinya, bahkan juga dimasukkan kemana? Yaitu ke ke wilayah ketuhanan. Mungkin kalau bahasa lugas itu dimasuk ke benteng, ya, pertahanan. Bentengnya Allah, maksudnya masuk ke wilayah istana ketuhanan. Nah, jadi barang siapa, waman dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke hisni, hisnun itu sebenarnya artinya benteng ya. Benteng itu perumpamaan begini sih sebenarnya. Kalau dulu kan yang namanya kota itu ada bentengnya, ini adalah kerajaan ada bentengnya gitu. Sudah ada pagar tinggi gitu loh. Itu bayangan orang dulu supaya paham. Kalau sekarang masuk ke wilayah, ke istana, ya. Waman dakhala hisni amin azabi. Barang siapa yang masuk ke bentengku aman daripada azabku. Itu contoh. Contoh yang paling sederhana. Jadi akhirnya ya, kalian didekatkan kepada Allah melalui proses. Nah, proses untuk menuju kepadanya. Untuk menuju kepadanya. Dan
Ini terkadang tidak enak. Orang ke masjid gak enak, ke majelis zikir gak enak. Tapi baik bagi orang yang kaya akan masuk ke wilayah tertentu. Bisa jadi kalau kalian kaya raya, belum tentu, saya yakin belum tentu kalian duduk di sini. Kenapa? Sibuk dengan kekayaannya. Kalau kalian dari pejabat, apalagi masuk ke Akmal itu sempit jalannya nanti, nah, repot lagi. Ya. Apalagi mobilnya gede, bilang ribet. Padahal mobil sini gede-gede masuk juga masuk aja. Alasan pokoknya banyak, ada alasannya 1001 alasan, bukan 1001 malam lagi. Ya, itu. Apalagi kalian diberikan kesehatan, nah hati-hati dengan kesehatannya. Jadi tidak serta-merta kaya menjadi pejabat atau sehat itu adalah satu anugerah yang menyelamatkan diri kalian. Walaupun itu menyukakan, menyenangkan diri kalian, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Karena tidak sedikit orang yang kaya tersesat dengan kekayaannya. Tidak sedikit pejabat yang terpelanting ke dalam neraka karena jabatannya tidak amanah. Atau orang yang sehat bahkan lari menuju neraka. Tidak sedikit. Tapi banyak orang yang sederhana malah dia dekat kepada Allah. Orang yang orang yang sakit malah selalu ingat dengan Allah, ya. Orang yang menjadi rakyat biasa yang justru istiqomah menghadiri majelis-majelis dan tempat-tempat ibadah. Itu tidak sedikit. Oleh karena itu, sampai mu'alif akhirnya menjelaskan min tamamin ni'mati alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma budhika. Yakni min tamamin ni'mati. Jadi sebahagian atau sebagian di sini berarti ya bahagian artinya apa? Atau disebut juga boleh mintama menikmati adalah sebahagian dalam arti kebanyakan. Mintama menikmati alaika ayyarzuqaka mayyakfika wa yamna'aka. Yakni di sini dijelaskan, coba perhatikan baik-baik, bahwa saja kesempurnaan sebagian daripada nikmat yang sempurna atasmu itu saat mendapatkan rizki, ya, saat mendapatkan rizki itu, kemudian kalian setelah mendapatkan rizki itu disebutkan di sini mendapatkan rizki itu kalian malah mampu mencegah atau kalian terjegah atau kalian dianugerahi kekuatan untuk terhindar. Nah, ini wayam naaka mayut hika, yaitu kalian terhindar atau dicegah oleh Allah, ditahan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari segala bentuk kemaksiatan atau hal-hal yang menyebabkan kalian untuk sampai kepada kemaksiatan. Itu yang dikehendaki di situ, ya. Jadi pengertian bahwasanya min tamamin ni'mati alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Jadi sebahagian dari nikmat yang sempurna, nikmat yang istimewa atau kesempurnaan nikmat yang sampai kepadamu itu apabila kalian diberikan rezeki yang cukup, mayakfika, diberikan rezeki yang cukup, kemudian
kalian juga diberikan kekuatan dapat mencegah nafsu diri kalian dari segala macam rasa yang membuat diri kalian sampai kepada kemaksiatan. Itu istimewa. Orang banyak rezeki nggak aneh. Orang banyak berlimpahnya keistimewaan dan sebagainya nggak aneh. Orang menjabat saja nggak aneh. Orang sehat enggak juga. Tapi yang istimewa dan sangat istimewa ialah orang kaya, cakep, ganteng, kemudian apalagi menjabat di sini bukan berarti jabatan, artinya dia bisa menjadi pelopor masyarakat dalam hal kebaikan, kemudian orangnya santun, sopan, dermawan, disukai masyarakat. Rasanya iri banget, bener deh, iri banget ya. Seperti juga saya sering lihat orang-orang yang dahsyat sekali, nikmat rasanya melihat semacam itu, membuat iri, dalam iri tanda kutip positif, iri. Ya Allah, andai saja saya diberikan keleluasaan semacam itu. Coba, yang satu lagi sudah jelek, hitam, dobleh, bertingkah, kepedean. Kalau di Facebook fotonya paling pede, nggak pakai kudung, berani sama suami, kentutnya doang yang gede. Coba, terus apa yang ini coba? Apa coba? Kan susah kalau yang begitu. Coba, kalian kaum wanita, kalau kalian merasa diri kalian kurang cakep, maka kalian bisa mencari perhatian lain cakepnya. Jadi kalian wanita solehah, nurut sama suami, menyenangkan hati suami, maka kalian menjadi cakepnya yang paling istimewa, karena akan diangkat oleh Allah derajatnya menjadi mar'atus solehah. Itu coba deh, jangan ngikutin nafsu deh, ribet ngikutin dunia ini sebentar. Coba kalian sebel, kenceng, berani dan sekarang umur kalian berapa sih? Saya umurnya udah 40 apa 50? Iya deh 50. Udah. Bentar lagi tuh KO, keluar dari dunia. Sebentar lagi, 10 tahun lagi. Kalau nggak 10 tahun lagi, anggaplah 20 tahun lagi. Tapi 20 tahun lagi umur 70, udah nenek-nenek, ribet. Malah didoain sama cucunya, cepat-cepat mati nek, gitu loh. Karena apa? Bikin ribet, gitu loh. Tapi kalau maknya neneknya itu lincah, kemudian membuat senang cucunya, nggak ada masalah mungkin. Tapi kalau udah ribet, udah bawel, cerewet, jalannya agak bongkok-bongkok, udah begitu mentanya dititah, di ini, udah begitu cerewet, ya cucu-cucunya juga kalau minta tolong langsung lari, kabur. Itu gitu, ya. Namanya cucu kan udah ngerti, nih kan? Itu contoh ya. Coba, itu umur 70-an. Nah, umur yang mungkin masih bisa dinikmati maksimal 60 sampai 65, itu aja udah dinikmati. Umur 60 pinggang udah mulai rontok-rontok, udah geser dikit, nggak boleh bawa yang berat-berat, jangan kepedean bawa yang berat-berat, itu udah rontok itu pinggang ya. Itu udah beda, udah beda, percayalah. Itu udah tua, udah terus mau ngapain lagi? Sayang, sisa umur itu disia-siakan. Nah, bagi kalian itu, khususnya wanita, sayang. Karena apa? Di hadis-hadis, ini saya juga kadang-kadang terus terang saja, nurani kemanusiaan saya sebagai manusia umumnya, manusia biasa, manusia bukan yang didasari oleh insan hakiki, terlebih iman atau lain sebagainya. Itu terkadang kalau baca
ayat maupun hadis, kemudian kayak apa tuh tentang wanita itu sedih. Dan kadang-kadang sebel, kenapa sih Allah nggak memberikan yang istimewa saja untuk wanita supaya istimewa selamanya? Karena dia yang membawa dan menyemarakkan dunia ini. Keturunan, nggak ada yang namanya laki-laki memberikan keturunan. Tapi wanita yang memelihara, menjadi seorang ibu, dia mengandung, ya. Tapi uniknya gennya itu adalah tetap kepada laki-laki. Wah, mana? Seremnya yang paling mudah untuk berbuat dosa itu wanita. Itu loh. Itu kadang tuh protes saya terhadap Allah. Ya Allah, robah dong kalau bisa itu loh. Laki-laki aja yang banyak dosanya, perempuan jangan gitu loh. Tapi kembali lagi sudah takdir ketetapan dan udah qada Allah. Ada rahasia di balik itu semua. Coba kita renungkan. Wanita nih hamil. Hamil saja 9 bulan, ya Allah, jalannya ngegang-ngegang. Mungkin ngegang tuh. Udah jalannya ngegang-ngegang, udah waduh saya pikir. Tuh, ya. 9 bulan loh, bawa-bawa loh. Hai laki-laki, tolong deh renung. 9 bulan istri kalian tuh membawa-bawa kiloan. Berkilo-kilo. Kalau kalian mau coba aja. Ambil kelapa 2 ikat. Bawa tuh 9 bulan. Ribet itu loh, 9 bulan loh. Udah 9 bulan melahirkannya juga itu butuh perjuangan khusus. Apalagi kalau ngeden, saya pikir sambil teriaknya kemana-mana. Dan pada saat perjuangan itu enggak ada rasa malu sedikit pun. Itu perjuangannya. Kenapa? Enggak ada malu walaupun dokter atau siapa udah langsung blas. Coba andai saja biasa-biasa saja suruh kayak melahirkan. Lari mungkin kan. Tapi enggak ada rasa malu. Blas gitu aja. Saya nungguin anak lagi melahirkan, saya nungguin istri. Wih sebenernya dahsyat banget. Makanya nungguin. Kalau lahirin nungguin. Jangan lari. Ini istri melahirkan lari. Ada yang nungguin istri melahirkan pingsan. Nah saya kira ribet juga nih. Coba ya, udah melahirkan, sudah melahirkan direpotkan, anak disusui, udah macam-macam. Aduh saya pikir pas begitu anak gede dikit berani ngelawan, apa gak sebel tuh? Sebel gitu loh. Yang lebih sebel lagi, tahu-tahu ada hadis, kebanyakan neraka itu dihuni oleh wanita. Saya pikir, kenapa harus ada hadis semacam ini ya? Apa itu? Kalau boleh sebel-sebelan, kalau bukan karena iman, sebel juga. Kenapa? Penghuni neraka itu kebanyakan dari wanita. Ini repotnya. Tapi tidak sedikit dan mudah bagi wanita untuk meraih surga. Mudah sekali. Wanita itu sangat mudah sekali untuk meraih surga. Ketimbang laki-laki. Wanita sambil duduk pun bisa masuk surga. Wanita sambil diem saja di rumah pun bisa masuk surga. Karena apa? Semua pekerjaan wanita itu ibadah. Dengan catatan ikhlas, gandrem memel. Nyuci gandrem memel, ya, nyapu gandrem memel, gosok gandrem memel, masak gandrem memel, ngerti gandrem memel? Apa tuh gandrem memel? Bawel, cerewet, ngedumel terus sambil masak ngedumel sih, nggak usah ngedumel. Yang suka ngedumel itu ikan lele. Ya, nah, itu contoh, ya. Coba renungkan baik-baik. Banyak ternyata. Ya, wanita-wanita itu, nah, wanita mudah sekali masuk surga, tetapi gampang juga dia menjadi penghuni neraka. Tapi insya Allah anak-anakku semua salikah adalah tidak ada satupun yang masuk neraka. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya jagain bener deh. Pokoknya saya jagain bener. Tapi catatannya satu. Ntar catatannya, ya. Buru-buru jangan malam ini, buru-buru banget. Catatannya japri aja ya. Nah udah.
Insyaallah ya, saya berani menjamin. Saya benar-benar demi Allah saya akan menjamin. Karena saya sayang banget terhadap kaum wanita. Sayang banget khususnya para salika. Laki-laki enggak, masa bodoh. Iya, terus semua anak-anak rohani aku semuanya insyaallah. Bahkan Bapak berani mempertaruhkan, andai saja ada anak rohaniah Bapak yang terlantar di akhirat, maka Bapak yang akan jadi gantinya. Itu pertaruhan seorang mursyid. Itu karena apa? Karena Bapak sangat menyayangi kalian semua. Bapak nggak mau kalian tercolek atau tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Tapi juga jangan mentang-mentang begitu kemudian kalian semena-mena. Nah itu loh ya. Udah dijamin ini sama Bapak, udahlah masa bodoh. Mau ini mau itu blingsatan sendiri. Kagak jaminan semacam itu. Sono silakan ya. Ya mbok iya yang namanya anak ya nurut sama orang tua dong ya. Nurut sama orang tua. Paling tidak prosentase nurutnya itu lebih banyak daripada membangkangnya. Nah itu loh. Ya bangkang-bangkang dikit nggak apa-apa lah, nakal-nakal dikit nggak apa-apa, masih ditolerir. Tapi nakalnya jangan keterusan. Ya, dah kita lanjutkan lagi. Jadi nikmat-nikmat ya yang berlimpah, nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang sempurna, nikmat yang cukup, rezeki yang berlimpah berkah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah di mana rizkinya itu tidak menjadi istidraj, tidak membawa dirinya ke ranah kemaksiatan. Itu nikmat yang sesungguhnya. Tapi kalau ada rizki atau apa saja yang membawa malapetaka, itu yang namanya istidraj. Nanti loh. Ya, itu yang namanya istidraj. Betapa nikmatnya apabila kalian mendapatkannya rizki semacam itu. Karena hakikatnya apa sih? Manusia itu kalau dijelaskan lagi, dikaji lebih dalam lagi, itu kalau tidak salah ada di dalam firman Allah yang menyatakan, saya yakin kalian kalau biasa membaca juz amma itu akan ingat. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya kan? Nah, itu kan dalam surat apa? Al-Alaq kan? Ingat coba, baca lagi. Apa artinya? Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu memang suka melampaui. Nah, itulah. Suka melampaui batas tuh manusia tuh. Yaitu melampaui batas maksudnya layatgha seperti yang diungkapkan oleh mu'alif di sini, wa yamna'aka ma yudghika yadgha. Itu adalah kalimatnya sama ya. Cuma di situ ditekankan pada pengertian lain ya. Ma yudghika yadgha. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu memang banyak yang melampaui batas, banyak yang sesat, banyak yang tersesat. Ar-ra'ahu istaghna. Dan manusia itu tersesatnya jika merasa dirinya kaya. Nah, merasa dirinya kaya. Kaya di sini adalah kaya dalam tanda kutip, bukan hanya kaya harta, tapi kaya dalam arti mampu. Nah, yang dimaksud kaya dalam arti mampu di sini ialah, ya, renungkan baik-baik, ya. Kalian kaya merasa mampu bisa. Kalian kaya dalam arti merasa kuat. Kalian kaya dalam arti merasa tidak butuh. Kalian kaya dalam arti merasa bahwa dirinya adalah sudah cukup dengan dirinya. Jadi tidak butuh kepada siapa. Itu namanya orang yang merasa kaya. Merasa dirinya udah cukup. Kaya merasa cukup, nggak perlu ngaji. Karena merasa dirinya udah pinter. Walaupun sebenarnya bodoh. Atau kaya dalam arti apa lagi? Kaya dalam arti harta benda, kaya dalam arti kekuatan, kaya dalam macam-macam. Itu
Terlebih lagi kalau orang yang nggak ngerti tauhid, dalam pengertian hakikat akhirnya masuk kepada wilayah, banyak orang yang merasa diri mampu, padahal kekuatan itu dari Allah, tapi langsung dirampok kekuatan itu, diklaim menjadi milik dirinya. Wah, itu kan sombong. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi ar-ra'ahu istaghna, dia merasa diri kaya. Padahal hakikat kaya itu kalau kita lihat dalam hadis, laisal ghina an kasratil arad. Jadi bukanlah orang yang kaya itu karena banyak harta bendanya. Al-arad, banyak fasilitasnya. Itu bukan orang yang kaya, itu bukan semacam itu. Walakinnal ghina hinan nafsi. Walakinnal ghina hinan nafsi. Akan tetapi yang disebut orang kaya itu ialah orang yang lapang dadanya, yang kaya jiwanya, yang kaya hatinya, yang luruh, yang mudah memaafkan, yang tenang, yang tentram. Apa artinya dunia? Apa artinya harta? Apa artinya fasilitas kalau membuat gelisah hati, membuat merana hati? Apa artinya suami, apa artinya istri, apa artinya saudara, apa artinya kekasih, apa artinya yang ternyata membuat galau hatinya, membuat gelisah hatinya. Orang yang kaya hakikatnya ialah orang yang di mana hatinya itu tentram, hatinya itu lapang, hatinya tidak mudah marahan, hatinya itu jember. Semua itu harus apa sih? Harus melalui proses yang disebutkan dalam hadis lain, man qana'a istaghna. Barang siapa yang qana'a, qana'a itu artinya kalau dalam bahasa kita tuh nerima atau nerimo, ya. Kalau kita nerima apapun yang diberikan oleh Allah, kaya kita. Kalau kita nerima apapun yang diperlakukan oleh saudara kita, kaya kita. Hati kita kayak tentram, enak. Tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh situasi, tidak diperbudak oleh teman, saudara, dan lain sebagainya. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya. Kemudian proses apa lagi yang harus dilalui? Ingat, di dalam firman Allah, saya yakin kalian juga sudah sering mendengarkannya. Wabtaghi fima atakal darul akhirah, atakallahu darul akhirah. Jadi wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Pergunakan apa saja yang diberikan oleh Allah kepadamu itu dijadikan sebagai fasilitas alat untuk menuju kepada Allah, untuk negeri akhirat. Awas loh. Wabtaghi fima atakallahu. Jadi apa saja yang didatangkan diberikan oleh Allah, jadikan itu adalah sebagai jembatan, sebagai fasilitas, sebagai piranti, sebagai alat di mana kalian untuk menuju negeri akhirat yang kekal dan abadi. Apa saja fasilitas yang ada dalam diri kita atau di luar diri kita, fasilitas yang ada dalam diri kita apa sih? Pikiran, akal, tenaga, ganteng, cantik, bawel, cerewet, semuanya itu. Karena cerewetnya orang bisa jadi masuk surga loh, tapi banyak juga yang masuk neraka karena cerewet. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Kecantikan kalian dijadikan sebagai sosok mar'atus solehah. Jangan sampai seperti orang-orang yang dengan kecantikannya, ya ampun. Kalau selawatan tuh begini nih. Aduh kasihan,
Orang cantik tidak mau ibadah, tidak mau ibadah. Siti Julaiha lebih cantik, tidak tinggal ibadahnya. Itu begitu. Aduh kasihan, aduh kasihan. Orang ganteng tidak mau ibadah, tidak mau ibadah. Hizbul Waton lebih Nabi Yusuf lebih ganteng tuh ya. Nah, terus ngapain? Kan orang jelek, orang miskin, orang sakit-sakitan. Aduh kasihan, aduh kasihan. Orang miskin tidak mau ibadah, tidak mau ibadah. Nabi Ayub terlebih miskin. Tuh ada contohnya lagi. Mau apa lagi? Orang gagah, apalagi gagah. Ada lagi, Nabi Musa lebih gagah. Orang ganteng, Nabi Yusuf lebih ganteng. Orang jelek, ada lagi yang lebih jelek. Mamanya, ya. Itu ibadah. Orang kaya, aduh kasihan orang kaya nggak mau ibadah, sok banget sih. Nabi Sulaiman belum ada yang mengalahkan sampai sekarang kekayaannya. Istananya, rumahnya saja zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh Nabi Sulaiman. Zaman dulu tuh. Itu istananya saja, rumahnya itu lantainya itu terbuat dari kaca, dan di bawahnya itu akuarium. Kita nggak kebayang deh teknologi zaman dulu gitu loh, sudah bisa membuat kaca yang tebal yang bisa untuk buat jalan, dan itu lantai yang luas, yang namanya ballroom itu istilahnya. Ya luas gitu loh, nggak kebayang. Sampai Ratu Balkis datang itu terjebak, disangkanya air, maka dia menyingkapkan gaunnya sehingga kelihatan betisnya oleh Sulaiman. Nah, kelihatan betisnya oleh Sulaiman, kelihatan bulu-bulunya. Wah, Sulaiman langsung jatuh cinta. Jadi bukan dari mata turun ke hati, dari betis turun ke hati. Tuh Sulaiman tuh, ya. Itu Sulaiman tuh, jadi dari betis turun ke hati, bukan dari mata turun ke hati. Sulaiman tuh, ya. Tuh. Makanya Nabi Sulaiman nyuratin Balkis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya. Sesungguhnya ini dari Sulaiman, tapi yang sesungguhnya ini adalah dari Allah. Itu kalau kalian nyuratin juga begitu harusnya, ya. Jadi mengutamakan akhirat itu harus wajib bahkan. Tapi kadang-kadang orang, ya kan harus seimbang dunia akhirat. Kata siapa? Ya Rabbana atina fid dunya, itu doa. Nah, kalau yang jelas-jelas perintah wabtaghi gitu. Itu udah jelas perintah tuh firman Allah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadikan, gunakan fasilitas apa saja yang Allah berikan kepadamu, yang Allah datangkan untukmu, dijadikan sebagai fasilitas untuk menuju ke akhirat hingga selamat sampai ke sana. Tapi kendati pun diutamakan akhirat, mungkin utamakan akhiratmu. Ini kalau kalimat simpelnya, utamakan akhiratmu. Namun ayat ini tetap saja memberikan fasilitas kepada kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun kalian juga jangan melupakan bahagianmu yang di dunia. Maksudnya walaupun kita mengutamakan akhirat, tapi kita juga gak boleh menterlantarkan keluarga, gak boleh menterlantarkan diri. Contohnya, kalau kalian mengutamakan akhirat, benar kalian banyak ibadah, sholat, bahkan zikir, torekotan terus menerus sampai keluarganya terlantar. Salah. Kalian tetap boleh bekerja, tetapi utamakan akhirat, sehingga di mana saja adalah karena Allah. Itu maksudnya. Jika kalian demikian, maka itulah sebagai contoh anugerah dari Allah yang diisyaratkan oleh mu'alif, yang menyatakan minta ma min ni'mati alaika ayyarzukoka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Nah itulah. Jadi sebahagian dari kesempurnaan seseorang mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah, keberkahan, dicukupkannya,
tapi dia juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak menggunakan rezeki itu berbuat maksiat. Nah, itu istimewa banget itu. Orang kaya soleh, orang cakep soleh, ya, orang cantik soleha, dan insya Allah anak-anak Bapak yang di sini, anak-anak rohani Bapak itu khususnya kaum wanita, cantik-cantik, semuanya soleha insya Allah, amin ya robbal alamin. Mar'atu soleha, pokoknya enggak pernah bawel sama suami, ya kalau dikit-dikit mah wajar kan, gitu aja kan ya. Enggak pernah cemberut sama suami, ya kalau tiap sore ya masih ya. Nah kalau sore nggak apa-apa gitu loh. Yang penting pagi bangun jangan cemberut. Karena apa? Suami mau kerja, antarkan dengan senyum dan ketenangan hatinya hingga di dalam pekerjaannya dia tidak gelisah. Itu kan kalau pulangnya cemberut boleh. Kalau kalian lagi menstruasi supaya suami jangan deket-deket, nah itu nggak boleh. Jadi boleh itu, bahkan diperbolehkan supaya jangan menggoda suami, nggak boleh ya. Ini giliran kaum ibu sekarang pada kebalik deh. Giliran dia lagi menstruasi, dia itu dandan makin indah, cantik. Yang nggak kutekan dikutekin gitu. Mumpung nggak sholat, ampun deh ya kan. Melampirkan dandan macam-macam. Justru kalau pada saat kalian sedang haid, kaum wanita itu tidak boleh dandan. Nah, sunnah kalian itulah berpakaian yang biasa-biasa banget supaya suami nggak tertarik. Betul. Suami nggak tertarik, tapi pada saat kalian dalam kondisi bersih, itu kalian dandan semenor mungkin. Bila mana perlu lipstiknya kayak orang habis makan tikus. Kan merah-merah semua gitu ya. Nah itu ya. Jadi rezeki yang istimewa ya, kembali lagi. Semoga kita semua dan Bapak berdoa khusus untuk kalian semua. Khusus kalian, dan insya Allah doa ini dimustajabah dan doa ini dikabulkan. Kalian golongan orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah. Insya Allah kalian golongan orang-orang yang dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kalian semua, kita semua diselamatkan perjalanan kita dari dunia sampai akhirat, amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban kamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.